Starting grid sprint race MotoGP Inggris hari ini, di mana Quartararo start terdepan membawa Yamaha menggeliat dan pecahkan rekor lagi. Di posisi kedua ditempati Alex Marquez dan ketiga ditempati Pecco Bagnaia. Sementara Marquez harus puas start dari posisi keempat, karena suatu kesalahannya. Usai sesi kualifikasi tersebut, Tardozzi pun langsung angkat bicara. Yuk, simak berita selengkapnya. Catatan mengesankan dibukukan Quartararo ketika tampil pada babak kualifikasi MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. El Diablo keluar sebagai pole sitter usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 57,233 detik di mana catatan itu menjadi all-time record. Ini menjadi pole position ketiga kalinya secara beruntun yang didapatkan Quartararo sejak di IP Spanyol dan IP Prancis. Dia mengungguli Alex Marquez dari Gresini Racing dengan gap 0,309 detik dan andalan Ducati Francesco Bagnaia dengan jarak 0,589 detik. Sedangkan rekan Bagnaia, Marc Marquez, berada di tempat keempat usai melakukan kesalahan saat flying lap terakhir. Suasana mendung mengiringi persaingan pada sesi kualifikasi 1 MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung selama 15 menit. Wildcard Honda, Aleix Espargaro harus mengalami kerugian saat catatan waktu lapnya dibatalkan karena aksinya memotong lintasan. Menyisakan 6 menit terakhir, Acosta mengambil alih posisi pertama usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 58,566 detik. Gestur penuh kecewa dialami Vinales di mana hot lapnya harus berakhir setelah motornya mengalami masalah teknis. Masa last flying lap, Luca Marini berhasil melejit untuk mengambil alih posisi tercepat dari tangan Acosta dengan waktu lap terbaik 1 menit 58,209 detik. Marini melaju ke babak kedua bersama Morbidelli yang menduduki urutan kedua dengan gap 0,090 detik darinya. Memasuki sesi kedua, persaingan langsung terasa panas setelah andalan Monster Energy Yamaha. Alex Rins langsung melesat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,558 detik. Tak bertahan lama, Rins berhasil digusur oleh rekan setimnya Fabio Quartararo yang mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 58,506 detik. Pesta pabrikan Iwata, Jepang itu berakhir di 7 menit terakhir saat Marc Marquez sebagai andalan Ducati melaju 0,281 detik lebih cepat. Di sisi lain, dominasi Ducati kian terasa saat tandem Marquez, Francesco Bagnaia melejit di tempat ketiga dengan gap 0,306 detik. 6 menit terakhir, Quartararo memanfaatkan situasi lintasan yang lengang untuk mempertajam catatan waktunya saat semua rider kembali ke paddock. Rider berjuluk El Diablo tersebut gagal memanfaatkan momentum itu untuk melewati Marquez di urutan pertama. Catatan waktu potensial diukir rider Gresini Racing, Alex Marquez dan Bagnaia di mana mereka mengubah persaingan dengan menduduki urutan pertama dan kedua. Memasuki masa last flying lap, ritme yang kuat tunjukkan Quartararo untuk menggenggam pole position melalui waktu lap terbaik 1 menit 57,233 detik. Marquez gagal menyaingi catatan Quartararo setelah lajunya melebar dan harus puas menduduki urutan keempat. Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2025 yang bisa kalian simak. Direktur tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, memuji performa pembalapnya, Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurut Tardozzi, Marquez yang sekarang jauh lebih pintar dalam mengambil keputusan sehingga ia pun optimis rider Ducati Lenovo itu bisa menjadi juara di musim ini. Davide Tardozzi mengatakan Marc Marquez sangat bijak dalam mengelola kemampuan dan potensi motor yang dimilikinya. Hal itu bisa dilihat dari performa pembalap itu di sepanjang awal MotoGP 2025. Marquez saat ini berpikir seperti seorang juara, saya pikir dia sepenuhnya menyadari kecepatannya, tetapi sekarang dia tahu cara mengelolanya, kata Davide Tardozzi dilansir dari Motosan. Tardozzi mengatakan internal tim Ducati juga selalu berusaha memenuhi keperluan Marc Marquez dalam setiap balapan. Hal tersebut untuk terus menunjang performa pembalap itu saat turun aksi. Kami berusaha membantunya dengan segala cara yang memungkinkan, ujarnya. Sementara, Marc Marquez berusaha tampil maksimal di MotoGP Inggris 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku hanya bisa mengikuti instingnya dalam balapan nanti. Sekedar info, Marquez tak punya rekor bagus saban mengaspal di tanah Britania Raya. Pembalap asal Spanyol itu hanya sekali menang pada 2014. Situasi serupa dihadapinya musim ini di Qatar di mana Marquez hanya pernah menjadi pemenang satu kali di sirkuit internasional Losail. Namun, Marquez ternyata bisa mematahkan hasil buruk itu dan jadi pemenang di MotoGP Qatar 2025. Bukan tidak mungkin pria berusia 32 tahun tersebut akan mengulanginya di Inggris.
Mengenai hal itu, Marquez mengaku hanya akan mengikuti instingnya saja. Ia tidak bisa memprediksi apakah bakal naik podium atau menang. Saya akan mencoba mengikuti insting saya saat memulai, kata Marquez, mengutip dari Motosan. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, tandasnya. Tak cuma Marquez, Fabio Quartararo senang dengan perkembangan positif yang ditunjukkan pabrikan Garputala pada MotoGP 2025. Fabio Quartararo mendapatkan hasil cukup memuaskan pada sesi praktik MotoGP Inggris 2025. Dia menjadi yang tercepat kedua dengan torehan waktu 1 menit 57,342 detik dalam sesi latihan yang digelar di sirkuit Silverstone tersebut. Progres Yamaha bisa dikatakan mengesankan setelah meraih hasil positif dalam hal kecepatan sejak memasuki seri Eropa. 3 pembalap motor YZR M1 pun lolos langsung ke sesi kedua pada MotoGP Inggris 2025. Jack Miller dan Alex Rins menemani Quartararo untuk memperebutkan posisi di empas baris start terdepan. Quartararo sendiri peraih pole position dalam 2 seri balap terakhir. Juara dunia MotoGP 2021 itu makin semeringah karena pemutakhiran tak terencana yang justru berhasil dibawa pada akhir pekan ini. Tim mengatakan kepada saya bahwa kami memiliki kejutan, tetapi masih belum sepenuhnya, kata Quartararo, dikutip bolasport.com dari Crash. Kekuatan M1 dalam kualifikasi kembali setelah mengalami penurunan sejak 2022. Quartararo yang bisa dibilang salah satu raja kecepatan satu lap pun sempat mengalami paceklik posisi start terdepan selama hampir 3 tahun. Masalah tersisa adalah kecepatan lomba yang memerlukan konsistensi dari awal hingga akhir serta manajemen ban yang prima. Sekarang sepertinya kami mulai kembali ke kecepatan satu lap, dan kami bekerja keras untuk membuat kecepatan balapan menjadi lebih baik, kata Quartararo. Quartararo berusaha untuk tidak melakukan perubahan radikal pada motornya melainkan hanya detail-detail kecil tanpa menjelaskannya lebih jauh. Johann Zarco menjadi pembalap pertama dengan putaran terbaik saat memasuki 5 menit pertama sesi dengan 1 menit 59,722 detik. Zarco diikuti Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Insiden dialami Jack Miller di tikungan 17. Bezzecchi lalu menajamkan putaran terbaiknya pada 10 menit sesi berjalan menjadi 1 menit 58,349 detik setelah sempat disalip Alex Rins. Marc Marquez berada di posisi ketiga saat memasuki 12 menit sesi berjalan. Tak lama, bendera kuning berkibar setelah Marquez terjatuh di tikungan 3. Untungnya dia masih bisa kembali melanjutkan sesi. Meski begitu, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu masih mempertahankan posisinya di urutan ketiga pembalap tercepat setelah Bezzecchi dan Rins. Insiden selanjutnya dialami Franco Morbidelli di tikungan 2 sehingga bendera kuning berkibar lagi. Memasuki 31 menit sesi berjalan, Quartararo menembus urutan kedua pembalap tercepat, diikuti Rins dan Miller. Marquez lalu melesat sebagai pembalap tercepat memasuki 44 menit sesi berjalan dengan 1 menit 57 detik 866 detik, disusul Rins. Bagnaia semakin turun ke urutan ke-13. Zarco menggeser Marquez, tetapi hanya sebentar karena Marquez kembali menjadi yang tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 57,705. Perebutan posisi pembalap mulai sengit setelah Di Giannantonio mengambil alih sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 57,699 detik. Di belakang, Alex Marquez berusaha memperbaiki posisinya saat memasuki 53 menit sesi berjalan. Dia lalu naik sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 57,613 detik saat sesi tersisa 5 menit. Hal ini membuat Bagnaia turun ke posisi ke-10. Posisinya semakin terancam setelah turun ke posisi ke-11 saat sesi tersisa 2 menit. Quartararo menjadi yang tercepat saat sesi tersisa 1 menit, diikuti Alex Marquez dan Miller. Untungnya Bagnaia naik ke posisi ke-7 memasuki detik-detik terakhir sesi dan otomatis lolos Q2. Sementara, Alex Marquez kembali ke urutan pertama dengan mencetak 1 menit 57,295 detik, diikuti Quartararo dan Miller.